Oke, selamat sore Sobat Traders. Maaf agak menunggu ya sebentar. Oke, balik lagi sama Junior. Kali ini kita mau sharing-sharing nih terkait ilmu dalam dunia trading ya. Jadi buat teman-teman yang baru mulai terjun ke dunia trading atau punya pertanyaan yang ingin di-sharing nih untuk sesi webinar sore ini, boleh banget langsung join aja ya. Untuk hari ini sendiri, selain ada sedikit analisa nantinya, Junior mau sharing terkait teknikal apa saja yang bisa digunakan saat bertrading dan juga hal-hal yang harus diperhatikan sebelum bertrading. Ya, ini langsung aja. Yang pertama itu adalah teknikal yang bisa teman-teman atau sobat traders gunakan untuk bertrading forex ya. Yang pertama itu ada yang namanya moving average, di mana untuk moving average ini teman-teman bisa menentukan time frame per candlenya ya atau per grafik yang akan muncul. Contohnya, sebentar ya. Nah, ini contohnya. Bisa di bagian indikator, bisa langsung cari di sininya moving average. Ini. Nah, ini udah langsung muncul ya untuk MA-nya sendiri. Sebentar. Nah, ini teman-teman untuk moving average sendiri memang banyak macamnya dan juga bisa disesuaikan aja ya sama kebutuhan dari teman-teman sendiri. Contohnya yang mau Junior ambil adalah simple moving average. Ini sambil di ACC dulu ya. Nah, tunggu sebentar. Ini, nah jadian lagi ya. Hmm, hmm. Nah, ini bisa lihat nih teman-teman. Kan di sini ada yang namanya grafik ininya ya, bisa dilihat. Nah, kalau misalkan dari moving average, ini sebentar. Hmm, Nah, kalau misalkan dari moving average, dari grafik yang tadi muncul, itu bisa disesuaikan time frame-nya. Apakah per 30 hari, atau per 50 hari, bahkan dari 200 hari. Nanti akan ada ketentuan misalkan dari 30 sampai 50 yang menyentuh, itu akan membentuk penurunan atau kenaikan. Nah, selanjutnya itu juga ada yang namanya Bollinger Bands. Untuk Bollinger Bands itu mengukur volatilitas pasar dengan tiga baris, ada MA, upper band, dan lower band. Selanjutnya juga ada Fibonacci retracement, yaitu menggunakan angka Fibonacci untuk menentukan level support dan resisten. Jadi dalam trading sendiri kan memang untuk support dan resisten itu penting sebagai acuan dasar ya. Jadi di sini memang dikombinasikan. Nah, yang selanjutnya itu adalah hal-hal yang sobat trader harus perhatikan sebelum mulai terjun ke dunia trading. Yang pertama adalah pendidikan dan juga pengetahuan. Jadi sebelum teman-teman eh, terjun ke dunia trading, itu dipastikan dulu teman-teman harus udah paham ilmunya. Karena kalau misalkan teman-teman trading tanpa ilmu, itu udah jatuhnya ke judi. Ya, yang membedakan dari judi dan juga trading adalah untuk trading sendiri ada ilmunya, ada analisanya, ada perhitungannya juga. Kalau misalkan teman-teman trading tanpa ilmu itu jatuhnya sudah judi. Yang kedua adalah manajemen risiko. Selain dari money management atau manajemen keuangan harus teman-teman punya, manajemen risiko juga memang diperlukan.
Teman-teman perlu mengatur resiko dengan menggunakan stop loss, take profit, dan membatasi kerugian. Contohnya, dari 10.000 modal yang teman-teman punya, batas resiko hariannya teman-teman misalkan maksimal di 1-3%. Kalau misalkan resikonya sudah atau kerugiannya sudah mencapai 3%, artinya teman-teman perlu untuk recovery. Jangan dilanjut lagi untuk mencari profit. Karena lebih mudah untuk menutup kerugian saat nominalnya masih kecil, saat persenannya masih kecil. Jadi lebih baik fokus untuk recovery, baru nanti cari profitnya lagi. Yang ketiga adalah harus mempunyai modal, ya. Kalau misalkan teman-teman mau trading, udah pasti harus menyediakan modal. Tapi kalau teman-teman tradingnya dari Didimax, teman-teman bisa trial dulu atau coba dulu di akun demo kami. Itu secara gratis, jadi teman-teman tidak memerlukan modalnya lagi. Yang keempat adalah platform trading. Biasanya untuk broker-broker lain itu selalu menggunakan website. Sedangkan dari DDMax sendiri kami sudah mempunyai platform trading, yaitu ada di MetaTrader 5, sehingga saat ada transaksi atau arahan untuk bertransaksi itu jauh lebih simpel, lebih cepat ya. Kalau lewat website kan harus buka dulu, harus diketik dulu ya linknya dan segala macam. Yang kelima itu adalah strategi trading, yaitu mengembangkan strategi trading yang efektif dan konsisten. Jadi dibikin dulu nih plannya, ingin trading seperti apa, apakah untuk jarak pendek, jarak panjang, intraday, swing, scalping, itu harus dibuatkan dulu plannya. Jadi nanti dari segi manajemen tradingnya juga lebih tertata. Selanjutnya ada kontrol emosi, yang namanya bertrading itu pasti bakal akan bersenambung dengan emosi juga, ya. Harus bisa mengelola dan juga mengambil keputusan secara baik, apalagi kalau misalkan nanti sewaktu-waktu kena loss pasti itu akan mengenai psikis, ya. Nah, fungsi dari teman-teman trading di Max adalah di sini kita memastikan untuk psikologis teman-teman juga aman, psikologis teman-teman juga terjaga. Kalau misalkan teman-teman lebih bisa hold floating loss lebih lama daripada running profit, berarti psikis teman-teman belum terbentuk. Makanya diperlukan mentoring yang ahli di bidangnya. Yang ketujuh adalah pengawasan dan evaluasi. Pengawasan ini bisa dibantu oleh mentor kami sehingga tradingnya juga lebih terjaga. Sedangkan untuk evaluasi adalah contohnya misalkan hari ini teman-teman mengalami loss, itu berarti wajar karena namanya bisnis itu tidak selalu untung, ada juga ruginya. Tapi bagaimana kita mengevaluasi diri untuk kedepannya supaya hal itu tidak terjadi lagi. Dan yang kesembilan itu adalah regulasi dari legalitasnya. Teman-teman juga harus cari perusahaan atau broker yang dari segi legalitasnya sudah aman, sudah di bawah naungan Bapepti, Kementerian Perdagangan, dan juga mempunyai penjamin dana. Jadi saat bertanding pun teman-teman juga nggak was-was yang khawatir, tapi sudah merasa aman karena sudah trading di tempat yang benar. Dan yang ke-10 adalah sabar dan disiplin, ya. Jadi gak boleh greedy, gak boleh menggunakan lot-lot yang tidak sesuai dengan balance-nya teman-teman, ya. Harus sabar. Kalau misalkan floating loss selama itu masih dalam range batas kerugian dan keuntungan harian, itu berarti masih aman. Oke, yang terakhir seperti biasa kita akan share sedikit terkait analisa hari ini. Untuk newsnya sendiri kebetulan jam 2 dini hari tadi malam itu ada FOMC ya, kalau misalkan teman-teman perhatikan. Dan juga untuk area support dan resistennya, untuk area resisten satunya teman-teman bisa tandain di area 4250 dengan harga running sekarang di 411, 4211. Teman-teman bisa tandain di 4250 sebagai area resisten satu. Sedangkan untuk area supportnya teman-teman bisa tandain di area 4193. Karena dari trennya sendiri seperti yang kemarin Junior sharing di daily market pagi hari itu, untuk trennya sendiri masih akan naik apalagi di penghujung hari ya.
Untuk emas pasti udah banyak banget yang ambil posisi buy dan juga menjadikan emas sebagai safe haven. Jadi itu bisa teman-teman jadikan acuan juga kalau mau hold buy dari sekarang. Atau kalau untuk tipis-tipisnya untuk buy dan sell tetap bisa, tapi harus tetap dengan peluang yang bijak dan juga manajemen trading yang baik. So, itu aja yang Yuna sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjadi ilmu baru. Terima kasih. Happy trading. Pamit.